Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kali ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring ya, mulai minggu ke-9 sampai kemungkinan sampai UAS, tapi masih belum ada edaran selanjutnya terkait hal ini. Dan terkait edaran yang dikeluarkan oleh Rektor ITERA, pelaksanaan perkuliahan setelah UTS itu akan dilakukan secara daring. Jadi saya membuat video ini salah satunya dalam rangka melakukan perkuliahan secara daring. Harapannya perkuliahan ini bisa menggantikan perkuliahan tatap muka yang seharusnya dilaksanakan seperti biasa, namun karena adanya bencana pandemi COVID-19 atau COVID-19, kita melakukan perkuliahan ini secara daring. Dan harapannya kalian bisa mengikuti dan mendapatkan materi sesuai dengan yang ditawarkan dalam RPS di awal yang telah saya sampaikan pada minggu pertama. Dan harapannya pula walaupun ini kelas daring ya, karena kelas secara tatap muka aja kalian beberapa ada yang sangat ngantuk, tapi harapannya kalian bisa mengikuti sesuai dengan target-target di kelas ini gitu. Jadi saya juga membuat daftar kuliah daring di Google Classroom. Nanti saya harap kalian semua bisa join di sana di kodenya L2RLNLZ ya, dan semuanya huruf kecil. Oke, nanti akan saya sampaikan ke ketua kelasnya untuk menyebarkan kode kelas di Google Classroom, dan harapannya siang ini hari Senin ya, tanggal 23 ya, Maret 2020 kalian bisa join di sana. Dan saya akan merekam semua perkuliahan secara screen recorder di laptop saya dan menjelaskan secara langsung di sana. Harapan saya itu bisa menjadi acuan kalian untuk belajar gitu, walaupun nanti PPT-nya disediakan, tetapi screen recorder yang saya membahas tentang PPT itu juga akan saya sampaikan di Google Classroom gitu. Oke, dan jika kalian ada pertanyaan terkait perkuliahan gitu atau terkait materi yang saya sampaikan di secara daring, itu kalian bisa membuat kolom komentar di Google Classroom, oke? Oke, jadi sebelumnya mungkin saya akan membahas terkait hasil UTS kalian bagaimana begitu. Sebarannya bagaimana, frekuensi distribusinya bagaimana. Oke, baik ya. Oke, jadi slide ini menggambarkan terkait distribusi frekuensi nilai UTS Biologi Dasar TPB 3 ya, ITERA. Jadi kalau kita dilihat di sini kolom sebagai y-axis itu jumlah mahasiswanya dan x-axis itu nilai mahasiswa. Dan kita lihat di sini ada dua orang yang mendapatkan rentang nilai 0 sampai 10. Karena ini memang orangnya sudah tidak ada lagi ya, tidak melakukan perkuliahan. Ada satu orang yang rentang nilainya antara 10 sampai 20, dan ada yang satu orang yang rentang nilainya antara 80 sampai 90. Dan kita lihat dari sini ya, untuk kelas TPB 3 itu distribusi frekuensi nilai UTS itu terdistribusi normal ya, di mana banyak dari mahasiswa rentangnya ada di antara 30-40 dan 40-50 ya, sebanyak 16 orang gitu. Dan terkait 6 besar yang mendapatkan rentang nilai antara 70 sampai 90 itu selamat kepada mahasiswa yang ini namanya ada Mulyadi, itu paling tinggi nilai UTS-nya 82,8 sorry. Kemudian ada Haliza, Avicenna, ada Muhammad Idam, ada Fikri, dan ada Dera. Jadi ini 6 besar dari UTS total 74 mahasiswa begitu. Dan nilai UTS ini antara rentang 1 sampai 100 itu sebenarnya saya convert dari nilai 300 poin. Jadi total nilai UTS kalian itu sebenarnya 300 poin. Dan seperti yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan, kalian itu mengumpulkan poin untuk mendapatkan range nilai tertentu A sampai E begitu. Jadi kalau di atas contohnya nilai 1050 total nilai selama perkuliahan itu akan mendapatkan nilai A begitu, dan di bawahnya seterusnya begitu. Oke. Jadi ini merupakan gambaran nilai UTS untuk TPB 3 gitu ya.
Itu tadi gambaran secara umum terkait nilai UTS kalian yang baru dilaksanakan pada seminggu terakhir kemarin, dan kita akan masuk materi ke minggu ke-9, yaitu tentang keragaman prokariot, keragaman protista, serta cendawan atau fungi ya. Dan jangan lupa setiap Jumat itu kalian kuis terstruktur sudah dibuka di kuliah ITERA, dan kalian wajib mengikuti kuis terstruktur itu sebagai salah satu penilaian dalam biologi dasar ini ya. Dan kuis terstruktur akan dibuka dan tutup seperti biasanya begitu, dan dikerjakan secara daring gitu. Dan oke, kita masuk ke materi minggu ke-9 ya, tentang keragaman prokariot, protista, dan cendawan semuanya. Jadi pada minggu ini kita akan membahas bab 8 ya, tentang keragaman prokariotik, protista, dan cendawan. Dan capaian perkuliahan untuk minggu ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan contoh keragaman prokariot, protista, dan cendawan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peranan dari prokariot, protista, dan cendawan. Oke. Untuk prokariot sendiri itu merupakan organisme uniseluler, oke, dan dia tidak mempunyai membran inti dan membran organel, serta tahap transkripsi dan translasinya itu lebih sederhana. Di sini maksudnya tahap transkripsi dan translasi lebih sederhana, dia itu tidak mempunyai intron ya, di mana intron itu sebenarnya akan di splicing sebelum masuk ke ribosom oleh retikulum endoplasma kasar. Dan di sini prokariot sendiri, kalau kita lihat dari 3 domain yang ada, yaitu archaea, bakteria, dan eukariot, dia masuk ke dalam archaea dan bakteria. Jadi prokariot itu termasuk di dalamnya yaitu archaea dan bakteria. Perbedaan dari archaea dan bakteria itu sendiri sebenarnya, kalau archaea sini dia hidup di tempat ekstrim. Maksudnya tempat ekstrim di sini dia bisa hidup di tempat yang suhunya tinggi. Dia bisa hidup di tempat yang tidak ada oksigen atau kondisi anaerob ya. Dan dia tidak mempunyai peptidoglikan. Dia dapat berfotosintesis tapi tidak mempunyai klorofil atau pigmen. Berbeda dengan bakteria, dia punya peptidoglikan dan dapat berfotosintesis. Oke, sedangkan di bab ini kita akan membahas 2 kingdom juga, yaitu protista dan cendawan. Dia dikategorikan dalam eukariot ya. Dan di protista sendiri kita akan membahas tentang protozoa. Kemudian di sana ada kromista dan ada kapang lendir. Jadi di sini walaupun namanya kapang itu bukan termasuk cendawan ya, tapi dia masuknya protista. Sedangkan cendawan sendiri dia ada berbagai terminologi yang menyebutkan. Kadang ada orang mengatakan cendawan, ada bilang fungi, ada juga bilang kapang gitu. Nanti di dalamnya kita belajar tentang hamir, bukan hamir minuman keras ya, hamir, kapang, dan jamur. Oke. Oke, di sini hanya gambaran terkait bagaimana klasifikasi makhluk hidup dari tahun 1735 berkembang sampai saat ini ya. Kalau dulu kita di tahun 1735 dari taksonomnya itu Linnaeus itu mengkategorikan dari vegetabilia dan animalia, hingga sekarang kita melihat kita mengetahui ada 7 kingdom, yaitu ada bakteria, archaea, protozoa, kromista, plantae, dan fungi serta animalia. Sedangkan kita mengenal juga sistem domain, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Ini hanya pembagiannya di mana super kingdom ya, prokariot itu masuknya bakteria dan archaea, seperti yang kita tahu ini merupakan uniseluler. Sedangkan super kingdom eukariota itu ada protozoa, kromista,
fungi, plantae, dan animalia. Walaupun kita tahu juga ada beberapa yang uniseluler ya. Termasuk protozoa ini ada yang uniseluler, chromistine ada yang uniseluler, dan fungi ini juga ada yang uniseluler. Oke, di bahasan pertama kita akan membahas tentang prokariot ya. Oke, di sini kita akan mengenal terkait ciri-ciri prokariot dan sebelumnya sudah dibahas. Ciri-ciri salah satunya adalah uniseluler ya. Jadi prokariot ini uniseluler. Selain itu, prokariot juga tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki membran organel. Serta yang terakhir yaitu tahap transkripsi dan translasinya sederhana. Jadi telah saya sampaikan sebelumnya juga, maksud dari tahap transkripsi dan translasi sederhana yaitu karena prokariot ini tidak memiliki intron dalam untaian RNA-nya, sehingga tidak memerlukan untuk masuk ke retikulum endoplasma kasar, tidak perlu RNA splicing yang itu biasanya memutuskan intron sebelum masuk ke ribosom. Ini maksudnya dari tahap transkripsi dan translasi sederhana. Dan di sini disebutkan prokariot berperan dalam pembentukan kondisi bumi hingga sekarang. Jadi di sini ada contoh lapisan sedimen dari cyanobacter. Jadi ini salah satu jenis prokariot ya, organisme prokariot. Oke. Di slide selanjutnya kita ada contoh yaitu Cyanobacteria bloom atau blooming cyanobacteria di laut ya atau di perairan. Jadi ini digambar dari aerial fotografi dan di sini kita bisa melihat adanya degradasi atau perubahan warna antara di tengah dan di pinggir sepanjang pantai. Dan di sini adalah salah satu blooming cyanobacteria. Jadi blooming ini maksudnya adalah populasi plankton atau populasi cyanobacteria apapun itu meledak dalam jumlah yang sangat besar. Biasanya dikarenakan adanya perubahan nutrisi di dalam perairan sehingga dapat mensupport jenis-jenis organisme tertentu baik plankton maupun cyanobacteria ini. Sehingga kita lihat kalau di sini dia lebih padat atau lebih dense ya dibandingkan populasi cyanobacteria di sini. Dan ini dapat berbahaya sebenarnya bagi lingkungan tergantung jenis blooming apa, organisme apa. Jika organisme itu toksik maka akan mengakibatkan kematian massal pada ikan maupun kematian massal pada organisme yang hidup di perairan. Gitu ya. Oke, di sini disebutkan prokaryote communities are essential to the health of the environment. Dan di sini disebutkan juga pentingnya peranan prokariot dalam mendekomposisi organisme-organisme yang telah mati. Gitu. Dan kita tahu juga bahwa di dunia ini ada siklus nitrogen, ada siklus karbon, ada siklus sulfur dan lain-lainnya yang itu sangat vital bagi kelangsungan hidup organisme dan untuk mensustain kehidupan di dunia ini. Dan kalau kita ketahui juga ada nitrogen yang ada bakteria yang fungsinya dalam nitrogen cycle dan itu akan nanti dibahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Di sini disebut juga if prokaryotes were to disappear, the chemical cycles that sustain life would halt and all form of eukaryotic life would be doomed. In contrast, if eukaryote cease to exist, prokaryotic life would undoubtedly continue alone on Earth as it once did for more than a billion years. Jadi maksudnya di sini prokaryot itu ketika mati atau ketika tidak eksis itu siklus-siklus kimia yang telah saya sebutkan sebelumnya itu akan tidak berjalan dan itu akan mempengaruhi hewan-hewan atau organisme eukariot. Tapi sebaliknya, jika eukariot itu nggak ada, nggak eksis, prokariot itu tetap ada. Prokariot itu akan tetap eksis dan akan tetap hidup sebagaimana mestinya, gitu ya. Ini jenis-jenis
bentuk sel dari prokariot sebenarnya. Ada yang bentuknya kokus, ada yang bentuknya bacillus, dan ada yang bentuknya spiroset begini ya. Oke. Di sini kita membahas terkait dinding sel. Jadi disebutkan in medicines, gram stains are often used to detect the presence of bacteria and indicate the type of antibiotic to prescribe. Jadi mungkin di beberapa prodi dia akan mempunyai praktikum tentang mikrobiologi, dan ini salah satu teknik dalam pewarnaan bakteria, baik itu bakteria gram positif maupun bakteria gram negatif. Dan jenis-jenis bakteria gram negatif itu yang warnanya pink ya di sini. Jadi the gram negatif pink bakteria itu biasanya cenderung lebih patogen atau menyebabkan penyakit pada manusia. Oke. Ini hanya gambaran terkait beberapa bakteria itu mempunyai flagella dan mempunyai fimbriae. Ini biasanya bisa untuk signal secara fisik maupun chemical ke environment atau ke lingkungan. Bisa juga untuk pergerakan, bisa juga untuk saling tukar menukar nutrisi atau nutrien antar organisme bakteria biasanya. Jadi ini merupakan berbagai macam struktur prokariot untuk membantu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan ya. Jadi ini sebelumnya contoh dari pili pada Escherichia coli. Dia fungsinya sebagai pergerakan, selain itu bisa mentransfer nutrisi, dan ada juga jenisnya flagella ya. Itu kalau kita perhatikan berbeda ya, lebih lentur dan lebih panjang flagella di sini pada Pseudomonas, dan ada juga struktur lain yaitu filamen pada Anabaina, dan yang terakhir adalah endospora pada Clostridium botulinum. Jadi ini merupakan salah satu jenis bakteri yang berbahaya sebenarnya, bakteri yang toksik, dan dia mempunyai struktur namanya endospora ya. Jadi kalau endospora ini merupakan struktur spora atau struktur yang berdinding tebal, dan pembentukannya itu terjadi dari dalam sel bakteri itu sendiri. Dan endospora ini menariknya dia itu tahan terhadap panas dengan batas kalau tidak salah sekitar 120 derajat Celcius. Jika kondisinya baik, ketika kondisinya menguntungkan bagi si spora itu untuk beregenerasi atau kembali lagi begitu, maka endospora ini bisa tumbuh menjadi bakteri seperti semula. Jadi ini salah satu bentuk dari pertahanan bakteri itu sendiri. Dan ini merupakan strategi reproduktif dari bakteri itu sendiri. Jadi kalau lingkungan tidak tidak mendukung untuk pertumbuhan sel, dia akan membentuk endospora. Oke, jadi di sini hanya sebagai gambaran. Jadi ada namanya City of Microbes gitu. Jadi kita berbicara prokariot, kita berbicara microbes juga ya. Jadi namanya ada biofilms, atau dia juga disebut City of Microbes gitu. Jadi dia merupakan suatu asosiasi yang kompleks dari berbagai macam mikroba begitu. Termasuk gigi di sini. Gigi kita kalau ada karangnya itu adalah biofilm atau City of Microbes di dalam gigi yang telah membentuk karang gitu. Dan di sini kita lihat adalah biofilm yang terbentuk di dalam pipa gitu. Dalamnya merupakan asosiasi kompleks dari banyak microbes begitu ya. Oke. Di slide ini membahas terkait diversity atau diversity untuk nutrisi bagi prokariot. Jadi ada berbagai macam tipe nutrisi untuk prokariot, bagaimana prokariot ini mengambil sumber energi maupun sumber karbon gitu. Ada yang disebut fotoautotrof, berarti sumber energinya foto itu cahaya matahari,
dan sumber karbonnya itu dari CO2. Ada chemoautotrof. Chemo itu mengambil sumber energi dari senyawa anorganik, contohnya H2S, sulfur maupun iron ya. Dan sumber karbonnya sama dari CO2. Berbedanya dengan fotoheterotroph, jadi sama-sama foto berarti cahaya matahari, yang membedakan hanya sumber karbonnya. Jadi kalau fotoheterotroph ini mengambil sumber karbon dari organik. Sedangkan heterotroph itu mengambil sumber sama dari organik, sedangkan sumber energinya dari senyawa organik. Gitu ya. Ini gambarannya sama, hanya bagaimana lebih membagi berdasarkan sumber energi dan sumber karbonnya, begitu ya. Dan ini contoh-contoh dari bakteri-bakteri yang menggunakan sumber energi dan sumber karbon yang berbeda. Oke, jadi terkait prokariot kita udah membahas secara umum terkait prokariot, dan di sini prokariot terbagi menjadi dua, yaitu archaea dan bakteri. Oke, archaea ya. Jadi berbeda dengan bakteri, ciri-ciri archaea itu yaitu tidak memiliki peptidoglikan. Tapi archaea juga dapat berfotosintesis sama. Tapi tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki pigmen. Dan yang paling gampang diingat terkait archaea yaitu dapat dijumpai di lingkungan ekstrim. Nah, contohnya adalah ekstrim halofil, atau dia mampu bertahan di keadaan ekstrim dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya di sini ada namanya archaea fotosintetik Halobacterium halobium. Jadi kalau halo-halo begini biasanya terkait salinitas atau kadar garam yang tinggi ya. Dia memiliki pigmen penangkap energi matahari yang disebut bakterodopsin. Sehingga ketika di perairan tampak atau terlihat warna ungu, itu kemungkinan besar dia merupakan bakteri ini atau bakteri Halobacterium halobium. Jadi balik lagi, mungkin ada pertanyaan terkait peptidoglikan. Jadi peptidoglikan itu merupakan polisakarida, gula dan polipeptida protein ya. Dan ini merupakan komponen utama dinding sel bakteri ya. Dan ini sifatnya kaku ya. Kaku. Kaku berarti tidak fleksibel dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel serta menentukan bagaimana bentuk dari sel maupun bakteri itu sendiri. Dan struktur dasar peptidoglikan ini merupakan sebuah selubung yang meliputi sel yang tersusun dari rangkaian-rangkaian atau utas-utas peptidoglikan yang berdampingan satu sama lain. Dan dia diikat dengan tetrapeptid ya, yang terbuat dari asam amino. Yang kedua, kalau sebelumnya kita ada namanya ekstrim halofil atau archaea yang mampu hidup di kadar garam yang tinggi, ada juga archaea yang mampu hidup di suhu yang tinggi. Kalau suhu kan berarti termo ya, berarti ekstermofil atau hypertermofil gitu. Ada juga archaea yang hidup pada pH yang sangat asam atau asidofil dan pH sangat basa. Kalau basa kan alkalofil. Ini contohnya adalah sulfolobus gitu. Jadi contoh dari halofil termoasidofil. Berarti kalau termo panas dan asid itu asam. Jadi bakteri sulfolobus ini mampu bertahan, atau archaea termoasidofil ini mampu bertahan di kondisi panas dan di kondisi asam yang ekstrim gitu. Jadi kalau kita lihat di kawah-kawah, ada kawah yang warnanya sangat menarik ya, hijau begitu, atau yang biasanya hidup di air panas, sumber air panas, itu biasanya ada archaea. Archaea
termoacidofil ini atau sulfolobus begitu. Dia mampu hidup di suhu 80 derajat Celcius dan pada pH 2 ya. Selanjutnya jenis Archaea yang mampu hidup pada kondisi atau pada lingkungan yang tidak ada oksigennya atau pada kondisi lingkungan anaerob. Contohnya di sini adalah Archaea metanogen, metanobacterium yang mampu menghasilkan gas metan dan habitatnya di kondisi anaerob ya. Gas metan ini CH4 ya, biasanya ada juga di bahan-bahan sampah maupun kotoran hewan ternak gitu. Dan ini biasanya digunakan untuk biomigas biasanya metan. Oke. Jadi setelah kita membahas terkait bakteri dan terkait Archaea sebagai bagian dari kelompok prokariot, ini tabel di sini menggambarkan perbedaan antara bakteri dan Archaea. Jadi dari jenis struktur dinding sel peptidoglikannya di bakteri ada, sedangkan di Archaea tidak ada ya. Kemudian jenis lipid membrannya itu rantai karbonnya tidak bercabang. Jadi di sini ada gambaran lipid membran antara bakteria dan Archaea, sedangkan di Archaea itu rantai C-nya bercabang ya. Dan selanjutnya kepekaan terhadap antibiotik tertentu. Kalau bakteri dihambat, Archaea tidak dihambat. Berarti ketika bakteri itu diberi antibiotik, dia tidak mampu tumbuh. Gitu. Sedangkan pada Archaea, dia resisten terhadap antibiotik tertentu. Tidak resisten ya, maksudnya terhadap antibiotik. Terkait sekuen ribosomal RNA-nya unik dan Archaea ini beberapa Archaea itu sama dengan eukariot ya. Dan RNA polimerasenya kecil dan sederhana, sedangkan di Archaea lebih kompleks dan mirip eukariot. Dengan intron yang saya bahas sebelumnya terkait tahap translasi dan transkripsi sederhana, di bakteri tidak ada intron ya. Jadi makanya disebut sederhana karena tidak ada proses RNA splicing tadi ya. Archaea itu ada intron pada gen-gen tertentu ya. Oke, ini hanya gambaran lainnya dari perbedaan bakteria dan Archaea. Nah, kita lanjut ke dalam peranan mikroba dalam kehidupan manusia. Tuh. Jadi mikroba itu sebelumnya sudah dibahas bagaimana microbes itu atau mikroba itu sustain our life gitu. Sustain our earth. Dan siklus-siklus nitrogen, siklus karbon, siklus sulfur itu ada karena bantuan mikroba ya. Dan di sini kita akan membahas terkait peranan mikroba pada beberapa aspek. Pertama aspek lingkungan. Jadi sebagai decomposer. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan juga dia mendekomposisi materi-materi organik atau materi-materi organik itu termasuk dead body ya. Jadi organisme yang mati itu didekomposisi oleh mikroba. Dan dia juga mampu membersihkan lingkungan tercemar atau di sini bioremediasi. Kalau bio berarti kan hidup ya, remediasi. Jadi merupakan salah satu cara menggunakan makhluk hidup untuk meremediasi lingkungan yang tercemar. Contohnya di sini Pseudomonas dia menguraikan tumpahan minyak yang digunakan sebagai sumber C dan energi. Jadi Pseudomonas itu kalau minyak itu kan CHO ya, hidrokarbon ya. Dan Pseudomonas ini kemungkinan bisa merombak karbonnya itu, hidrokarbonnya itu sebagai sumber energi dia dan sebagai sumber karbonnya. Selain itu ada namanya Thiobacillus, digunakan untuk mengekstrak tembaga maupun logam lain di sektor pertambangan. Ini di bagian atau di aspek lingkungan. Selanjutnya di industri, ini yang paling sering digunakan ya dalam menghasilkan produk-produk makanan termasuk nata,
termasuk yogurt. Apalagi kalau kita makan, kalau produk itu kan kita ada Yakult, ada Kin itu yogurt ya. Itu sebenarnya dibuat dengan bantuan bakteri begitu. Jadi kalau yogurt khususnya itu pakai bakteri asam laktat ya, Lactobacillus biasanya atau Streptococcus tertentu begitu. Dan di sini sebutkan nata itu diproduksi dengan bantuan Acetobacter psillinum. Sedangkan yogurt tadi sudah bakteri asam laktat ya. Dan di sini disebutkan probiotik. Pro itu untuk menunjang, bio itu kan hidup. Jadi dia sebenarnya untuk menunjang kehidupan yang mengkonsumsi yogurt itu atau mengkonsumsi bahan-bahan tertentu. Oke, selanjutnya peranan mikroba dalam pertanian. Jadi contohnya adalah simbiosis antara bakteri penambat nitrogen Rhizobium dengan legum kedelai, berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah karena tumbuhan itu kedelai itu butuh nitrogen ya. Dan itu akan meningkatkan kesuburan tanah adanya si bakteri penambat nitrogen tersebut. Jadi Rhizobium itu mampu mengikat nitrogen menjadi amonia atau sumber N bagi kedelai. Sedangkan kedelai menyediakan gula bagi Rhizobium. Jadi ini simbiosis ya. Jadi Rhizobium menyediakan nitrogen atau mengikat nitrogen menjadi amonia yang digunakan oleh kedelai, sedangkan yang didapat dari Rhizobium itu adalah gula yang dihasilkan oleh kedelai tadi ya. Oke, ini banyak juga perannya bagi kesehatan. Bakteri yang biasa hidup pada organ manusia, mikroflora atau flora normal dapat berperan dalam menyediakan senyawa kimia yang tidak disintesis tubuh, seperti vitamin B, E, K, dan asam lemak, contohnya Escherichia coli. Dan bakteri asam laktat ya, ini Lactobacillus itu mampu melindungi dari bakteri patogen. Dia mampu menghambat pertumbuhan mikroba-mikroba penginfeksi atau mikroba-mikroba yang menyebabkan penyakit. Dan sifatnya, jadi ketika contohnya di usus atau di kulit itu sebenarnya kan banyak sekali mikroba yang hidup di sana. Dan di sana ada namanya keseimbangan mikroba. Jadi ada bakteri patogen masuk karena baru gitu, kemudian dia lebih diserang begitu atau lebih dipertahankan keseimbangan mikroba yang sudah ada begitu sehingga tidak mudah terinfeksi begitu. Jadi itu merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh alami dengan adanya mikroba begitu ya. Dan tentunya mikroba yang tidak berbahaya. Oke, ini terkait peranan mikroba bagi infrastruktur. Jadi ada jenis, berdasarkan riset ini ada investigation of corrosion inhibitory process of marine vibrio bacterium for carbon steel. Jadi ada jenis bacillus maupun pseudomonas yang mampu menghasilkan exopolisacharida tanah lempung menjadi lebih kuat terhadap geser dan impermeable terhadap air. Jadi dia membantu proses infrastruktur gitu. Jadi proses tanah menjadi lebih kuat gitu sehingga tahan geser dan dia impermeable terhadap air atau dia tahan terhadap geseran-geseran dari gedung itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kelompok Bacillus dan Escherichia coli mampu memperbaiki retak rambut pada beton dengan cara menginduksi pembentukan kalsium karbonat sehingga retak rambut pada beton dapat menutup dengan sendirinya. Jadi dari jurnalnya Jasira Bashir ya, Bioconcrete, The Self-Healing Concrete. Jadi penggunaan mikroba peranannya termasuk dalam infrastruktur dan memperbaiki retak rambut ya dengan pembentukan kalsium karbonat. Dan kalsium karbonat ini merupakan salah satu pembentukan yang ada juga pada cangkang biasanya, kerang, cangkang, kepiting dan lainnya. Termasuk terumbu karang dari kalsium karbonat. Kalau kita berbicara
sebelumnya peranan mikroba yang baik-baik, ini ternyata ada peranan mikroba yang buruk juga. Jadi kalau yang buruk kan salah satunya eh, patogen ya. Jadi ada jenis mikroba yang memang sangat berbahaya dan menyebabkan penyakit. Dan di sini disebutkan ada mikroba yang digunakan untuk atau sebagai senjata biologi. Jadi senjata biologi menggunakan patogen karena lebih murah dalam produksi dan mudah disebarkan dan sangat ampuh gitu. Karena mudah disebarkan itu kan prinsip dari dalam setiap 20 menit itu mikroba itu bisa bereproduksi gitu dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya gitu. Contohnya adalah Bacillus anthracis atau penyebab antraks yang dikirim dalam amplop Senat di United States of America ya di 2001. Selain itu, peranan negatif atau peranan mikroba yang merugikan adalah adanya penyakit ya. Sudah jelas penyakit Lyme atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri genus Borrelia dan ini ditularkan lewat gigitan kutu gitu ya. Ini bisa mengganggu berbagai sistem organ tubuh kita ya. Dan ini contohnya dan uh, ini jenis bakterinya, Spiroset tadi ya jenisnya. Jadi ada beberapa bentuk bakteri tadi yang Bacillus, Coccus, dan Spiroset. Peranan selanjutnya, peranan yang merugikan ya. Bakteri patogen atau penyebab penyakit sebagian besar mengeluarkan racun atau mengeluarkan toksin. Ada jenis toksin yaitu exotoksin, yaitu protein toksik dikeluarkan oleh sel bakteri langsung begitu. Jadi contohnya Staphylococcus aureus itu menyebabkan luka di kulit atau diare pada makanan tercemar. Jadi dia mengeluarkan exotoksin. Gitu. Sedangkan ada endotoksin, berbeda dengan exotoksin, pengaruh atau toksin ini dikeluarkan jika bakteri telah mati atau dinding selnya pecah. Dan ini endotoksin merupakan komponen membran luar bakteri, adanya di liposakarida bakteri gram positif. Contohnya Salmonella typhi atau contohnya tadi sebelumnya Clostridium botulinum pada makanan kaleng yang kadaluarsa. Dan ini menyebabkan kematian ya. Jadi makanan kaleng yang tercemar oleh bakteri jenis Clostridium botulinum ini walaupun sudah dikemas, di packing, sudah di treatment dengan suhu yang tinggi begitu. Ketika dia pecah dinding selnya atau ketika bakteri itu mati dia akan mengeluarkan endotoksin dan ini akan mengakibatkan keracunan bahkan kematian pada orang yang mengkonsumsi produk tersebut ya, produk yang tercemar tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua terkait eukariot dan kita akan membahas tentang protozoa, kromista dan cendawan ya. Di sini adalah beberapa contoh dari protista gitu berdasarkan tipe nutrisinya. Jadi ada autotropi, jadi Caulerpa ini adalah jenis alga hijau begitu ya. Kalau di laut Caulerpa. Beberapa masyarakat kadang memakan Caulerpa ini begitu. Dan ada protista yang mengambil nutrisinya secara heterotrop gitu ya. Itu contohnya adalah parasit Giardia itu secara heterotrop. Jadi dia tidak mampu membentuk makanannya sendiri. Sedangkan mixtrotrop itu Euglena dia dapat melakukan keduanya ya. Tergantung lingkungan, tergantung ketersediaan lingkungan atau ketersediaan nutrisi di lingkungannya. Oke, jadi protozoa, kita masuk protozoa dan di sini adalah protista mirip hewan. Jadi ciri-cirinya dia heterotrof dan perkembangan evolusinya ke arah hewan ya. Jadi protista mirip hewan. Contohnya rhizopoda. Jadi ada rhizopoda, kemudian ada flagellata, ada ciliata dan apikompleksan. Jadi ini jenis-jenis protozoa ya, ada 4 ini. Secara umum ciri-ciri protozoa yaitu uniseluler, ingat uniseluler.
Kemudian dia memiliki membran inti, berbeda dengan prokariot ya. Ini berbicara eukariot saat ini, walaupun unicellular, tapi jenis protista atau mirip hewan atau protozoa ini masuk ke dalam eukariot, sehingga dia memiliki membran inti dan memiliki membran organel. Gitu. Dan ini adalah contoh dari rhizopoda, yaitu amuba. Kalian sering dengar amuba ya. Gitu. Dia lentur, bentuknya tidak tetap seperti ini, dan alat geraknya menggunakan pseudopodia. Oke, selanjutnya flagellata ya, menggunakan flagel gitu, memiliki flagel gitu. Dan sebagian besar non parasit, walaupun ada yang parasit, contohnya adalah trypanosoma, hidup dalam aliran darah. Dan ini merupakan penyebab atau patogen yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika. Selanjutnya Ciliata, jenis protozoa yang ketiga setelah Rhizopoda. Yang pertama, yang kedua Flagellata, yang ketiga Ciliata. Dari namanya cilia, berarti memiliki cilia ya untuk pergerakan. Contohnya Paramecium. Dan yang terakhir ada Apikompleksan, itu parasit pada hewan memiliki tahap seksual dan aseksual dengan inang lebih dari 2. Contohnya adalah Plasmodium, ini penyebab malaria. Yang pertama kita berbicara tentang protista mirip hewan, sekarang kita berbicara protista mirip jamur, atau disebut juga kapang lendir. Oke. Jadi di sini ada namanya kapang lendir plasmodial atau Myxomycota. Di sini walaupun terlihat seperti multiseluler, tapi ini bukan multiseluler ya, tapi dia punya banyak nukleus dalam satu sitoplasma dan dia makan secara fagositosis. Memiliki pigmen dan hidup pada kayu mati. Yang kedua adalah kapang lendir seluler. Jadi menghancurkan kayu dan bahan organik, dia mempunyai 3 tahap siklus kehidupan. Pertama sel amoeboid dan sifatnya soliter. Ini pertama sel amoeboid. Kemudian siklus selanjutnya jika dia kurang makanan dia akan bergabung. Jadi seperti ini. Slug-like aggregate. Kemudian yang ketiga struktur reproduksi aseksual dan dia mengering. Oke, jadi di bagian protista tadi kita telah mengenal protozoa ya, merupakan protista yang mirip hewan. Yang kedua kapang lendir, protista mirip jamur. Yang ketiga adalah kromista ataupun protista fotosintetik, yaitu protista yang mirip tumbuhan. Jadi kalau kromista ini atau protista fotosintetik yang mirip tumbuhan ini ada 3 jenis sebenarnya. Tapi 2 jenis yang saya maksud itu ada yang uniseluler dan multiseluler dan semuanya berklorofil ya. Contohnya adalah Dinoflagellata. Ini yang uniseluler dan diatom merupakan uniseluler ya. Dan kalau Dinoflagellata ini merupakan fitoplankton di perairan dan ini banyak sekali di perairan biasanya. Yang kedua adalah diatom uniseluler, dia bersilika. Dan bentuknya kalau kita lihat di mikroskop sangat bagus ya, terbentuk dari silika. Oke, yang selanjutnya adalah algae dan ini multiseluler. Jadi ada algae emas, ada algae coklat, ada alga hijau, ada alga merah. Dan ini pembagiannya sama saja, ini hanya penamaannya Rhodophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Chrysophyta. Ini salah satu jenis atau bentuk protista. Protista yang mirip tumbuhan, yang disebut kromista. Oke, selanjutnya kita membahas terkait cendawan. Gitu. Jadi ada yang menggunakan terminologi cendawan, ada yang menggunakan terminologi fungi. Itu sebenarnya sama saja. Dan pembagiannya ada 3. Kalau untuk cendawan, pertama yaitu hamir atau yeast, yang kedua kapang, mold,
Yang ketiga adalah jamur atau mushroom gitu ya. Kalau mushroom itu yang makroskopis dan multiseluler, sedangkan kapang dan hamir itu dia mikroskopis, yang membedakan dia uniseluler ataupun multiseluler. Dan ini contoh-contohnya ya. Ini yang biasa kalau misalnya kita makan sayur, ada jamur tiram ataupun jamur shiitake begitu, itu jenisnya mushroom ya, karena makroskopis ya, bisa dilihat secara makro dan uniseluler. Jika kalian pernah nyimpen roti, kemudian rotinya itu hitam, jamuran, itu lebih ke mold atau lebih ke kapang. Dan kalau untuk produksi anggur, roti, tape, yang biasanya disebut-sebut ragi, itu masuknya hamir ya. Yang paling banyak digunakan itu yaitu Saccharomyces cerevisiae untuk produksi anggur. Oke, ini struktur somatik. Soma itu tubuh, gitu ya. Pada cendawan atau pada fungi umumnya haploid dan berbentuk sel tunggal. Jadi ini hamir dan mold tadi. Hamir itu yeast ya, contohnya Saccharomyces gitu. Dan multiseluler biasa disebut hifa atau dimiliki oleh kapang dan jamur ya. Jadi kalau kita lihat ini ada jenis hifa yang berbeda. Ini septate hifa, yang di sini Zeocytic hifa. Jadi kita lihat ada septate, ada septumnya, ada pembatasnya ya antara nuklei. Sedangkan di sini langsung terlihat. Dan ini hifanya terbentuknya. Dan selanjutnya ciri-ciri cendawan itu dia tidak memiliki klorofil ya, dan sifatnya heterotropik gitu. Dan dia mengabsorpsi nutrisi melalui dinding sel hifa tadi itu ya. Dan struktur reproduksinya bisa secara seksual dan maupun secara aseksual. Ini pembagian dari cendawan atau fungi. Ada Citrix, ada Zygomycetes, ada Glomeromycetes, ada Ascomycetes, dan Basidiomycetes. Dan paling banyak ditemukan atau paling banyak spesiesnya itu merupakan Ascomycetes gitu ya. Dan kita tidak membahas secara dalam tentang cendawan ini pembagiannya, karena kalau mau membahas tentang cendawan atau fungi khusus itu ada mata kuliahnya, mikologi gitu. Jadi khusus membahas cendawan ya, gitu. Atau membahas fungi. Dan selanjutnya cara hidup cendawan. Yang pertama dia bisa bersimbiosis, atau kalau simbiosis itu kan saling menguntungkan. Contohnya adalah cendawan dengan akar atau mikoriza ya. Dan itu meningkatkan produksi P-nya, fosfornya, dan unsur hara lainnya. Di mana unsur P ini sangat dibutuhkan untuk kesuburan dari tanah dan kesuburan untuk dari tumbuhan itu sendiri. Dan ini kalau kalian tahu, ini truffle ya. Truffle ini salah satu jamur yang harganya sangat-sangat mahal sekali. Dan biasanya menemukan jamur ini dia bersimbiosis dengan apa namanya sejenis pohon tertentu, pohon oak di Europe sana. Dan biasanya para hunter atau para gatherer atau pengumpul jamur truffle ini untuk dijual, dia menggunakan bantuan apa namanya animal atau bantuan anjing atau bantuan apa organisme yang mempunyai penciuman yang sangat peka ya untuk jamur truffle. Jadi cendawan tadi sebagai hidup sebagai atau cara hidupnya sebagai cara hidup simbiosis. Yang kedua parasit. Jadi ada cendawan yang parasit gitu. Kalau kalian jamuran gitu, itu berarti cendawan hidup secara parasit. Dia menyebabkan
penyakit gitu, baik di misalnya kulit kalian, panuan atau jamuran gitu. Ada juga di hewan-hewan ataupun tumbuhan. Dia punyai apa namanya cendawan sebagai parasit atau fungi sebagai parasit gitu. Jadi kalau parasit itu dia menempel ke inang dan memakan makanan inang sehingga inangnya mati gitu. Oke, yang terakhir adalah cara hidup cendawan dengan saprofit atau bebas ya. Jadi dia berbeda dengan parasit yang sangat merugikan. Jadi saprofit ini sebenarnya ya tidak merugikan begitulah. Jadi dia hanya tumbuh pada inang tetapi tidak memakan makanan inang. Bedanya dengan parasit. Ini kalau kalian lihat di apa namanya kayu-kayu yang sudah tua, yang sudah lapuk, itu merupakan salah satu cara hidup cendawan atau cara hidup fungi dengan cara saprofit ya, sebagai decomposer juga. Oke, ini salah satu penicillium ya. Jadi ini jenis mold dan ternyata penicillium itu bersifat antibiotik terhadap bakteri Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri patogen ya, penyebab penyakit. Ketika ada penicillium, dia kalian lihat di sini ada zona inhibition-nya atau zone of inhibited growth. Jadi dia dapat apa ya, melindungi atau resisten terhadap Staphylococcus aureus. Jadi ini salah satu peranan dari jamur itu sendiri ya untuk bagi kesehatan gitu. Tadi sebelumnya kan sudah bagi industri makanan seperti anggur, ragi gitu ya, tempe termasuk dan lainnya.